Di dunia ini, keadilan adalah amanah. Tapi bagaimana jika orang yang seharusnya menegakkan hukum justru menyalahgunakannya? Malam ini, di sudut kota Surabaya, terjadi sebuah razia ilegal oleh oknum polisi yang mencari keuntungan dari orang-orang tak bersalah. Namun, di saat kezaliman terjadi, Allah mengirimkan pertolongan melalui seorang wanita misterius. Dengan keberanian dan bukti yang ia bawa, ia membongkar kejahatan yang selama ini tersembunyi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah." Quran Surat An-Nisa 135. Keadilan pasti akan menang, dan kezaliman tidak akan pernah bertahan selamanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana ia bisa mengetahui rahasia besar para oknum polisi ini? Dan mengapa peristiwa ini berakhir tragis? Tonton video ini sampai selesai dan ambil hikmahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran di Santremole. Surabaya, sebuah kota yang selalu hidup, bahkan saat malam menjelang. Namun, di balik gemerlap lampu jalanan dan hiruk-pikuk kendaraan, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di salah satu sudut kota. Di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, beberapa pria berseragam berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Mereka bukan polisi patroli biasa. Mereka adalah oknum yang tengah menjalankan razia ilegal. Malam itu, cuaca terasa panas dan gerah, seperti ada sesuatu yang mengancam akan segera meledak. Seorang pengendara motor, Dimas, baru saja pulang dari tempat kerjanya di sebuah restoran cepat saji. Jaketnya sudah basah oleh keringat, dan tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Saat dia melintasi jalan itu, tiba-tiba tangannya terangkat spontan saat melihat tangan seorang pria berseragam mengayun ke udara, memberi isyarat untuk berhenti. Dimas menepikan motornya, menurunkan standar, lalu melepas helmnya. Matanya menatap tajam ke arah polisi yang berjalan mendekat. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, polisi yang melakukan razia membawa papan tanda dan ada prosedur yang jelas. Tapi di sini, hanya ada beberapa pria berseragam dengan sikap santai namun mata mereka tajam seperti sedang berburu mangsa. "Selamat malam, Mas. Tolong perlihatkan surat-suratnya," kata salah satu dari mereka. Dimas mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Polisi itu melihat sekilas, lalu menghela napas panjang seolah ada masalah besar. "Wah, ini STNK ada yang kurang nih, Mas. Kayaknya harus kita tahan motornya dulu," katanya dengan nada dibuat-buat. Dimas mengernyitkan dahi. Dia tahu betul dokumennya lengkap. "Kurang apa, Pak? Setahu saya semua sudah sesuai," tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Salah satu oknum lain mendekat, menepuk bahu Dimas dengan senyum sinis. "Bukan masalah lengkap atau enggaknya, Mas. Tapi kita ini lagi razia, dan kalau nggak mau ribet, ya tahu sendirilah, sedikit biaya administrasi bisa bantu mempercepat urusan," katanya dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. Dimas semakin yakin. Ini bukan razia resmi. Ini pemerasan. Beberapa meter dari sana, seorang pria lain yang sedang melintas memperlambat laju motornya. Namanya Reza, seorang konten creator yang sering mengunggah video-video investigasi di media sosial. Matanya langsung menangkap situasi aneh ini. Dia mengeluarkan ponselnya secara diam-diam dan mulai merekam. Di layar ponselnya, terlihat bagaimana beberapa pengendara lain yang dihentikan terpaksa mengeluarkan uang dari dompet mereka. Beberapa mencoba berdebat, tetapi langsung mendapat tatapan tajam dari para oknum itu. Reza tahu ini adalah momen yang tepat. Jika dia bisa merekam semua ini dan mengunggahnya, kebenaran akan terungkap. Namun, sebelum dia bisa merekam lebih lama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari kejauhan, langkah kaki seorang wanita terdengar mendekat. Sepatunya berhak tinggi. Setiap langkahnya menggema di jalan yang sepi. Rambutnya tergerai sebahu. Wajahnya tak terlihat jelas karena bayangan lampu jalan membentuk siluet yang misterius. Semua mata, baik pengendara maupun para oknum polisi itu, mulai tertuju padanya. Wanita itu berhenti beberapa langkah dari tempat razia ilegal itu berlangsung. Suasana hening,
Hanya suara serangga malam yang terdengar di latar belakang. Salah satu polisi yang melihatnya langsung bereaksi aneh. Wajahnya berubah pucat, tangannya mengepal, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Seolah dia baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya. Malam yang sibuk, ya? Sepertinya kalian menikmati pekerjaan ini, katanya dengan suara tenang, tetapi penuh tekanan. Dimas, Reza, dan semua orang di sana tidak tahu siapa wanita ini. Namun, satu hal yang pasti, kehadirannya membawa sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu semakin sunyi. Seakan waktu berhenti di sekitar jalanan tempat razia ilegal itu berlangsung. Semua mata tertuju pada wanita yang baru saja muncul entah dari mana. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam, dan nada suaranya mengandung kekuatan yang tidak biasa. Salah satu polisi, yang terlihat paling berpengaruh di antara mereka, menyipitkan matanya mencoba mengenali wanita itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, wanita itu kembali berbicara. "Apakah kalian yakin ingin melanjutkan ini?" katanya, dengan nada datar tapi penuh ancaman terselubung. Dimas yang masih berdiri di samping motornya menelan ludah. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi auranya begitu kuat. Bahkan, beberapa oknum polisi terlihat mulai gelisah. Salah satu dari mereka melirik temannya, seakan mencari petunjuk harus berbuat apa. Namun, pemimpin dari kelompok oknum ini tampaknya tidak ingin kehilangan muka. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah maju. "Bu, maaf, ini sedang ada razia resmi. Jika Anda tidak berkepentingan, silakan lanjutkan perjalanan," katanya dengan senyum penuh kepalsuan. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Tangannya perlahan masuk ke dalam tas kecil yang ia bawa. Dimas dan Reza yang masih memperhatikan dari kejauhan langsung berpikir, apakah dia akan mengeluarkan senjata? Apakah dia seorang polisi? Namun, bukan pistol atau senjata yang keluar dari tasnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan sesuatu yang kecil, tetapi cukup untuk membuat wajah para polisi itu berubah drastis. Sebuah lencana berwarna emas yang bersinar di bawah cahaya lampu jalan. Mata pemimpin oknum polisi itu membelalak. Dia langsung mengenali simbol yang tertera di sana. Itu bukan lencana polisi biasa. Itu adalah lencana dari divisi internal kepolisian, yang tugasnya adalah mengawasi para anggota yang menyalahgunakan kekuasaan. Para polisi lain mulai panik. Salah satu dari mereka bahkan secara refleks mundur beberapa langkah. "Aduh, gawat, bro. Ini serius," bisik salah satu polisi yang lebih muda ke rekannya. Pemimpin mereka masih mencoba mempertahankan ketenangannya. "Ibu dari mana? Bisa tunjukkan identitas lengkap?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Wanita itu mengangkat satu alisnya, seakan menantang mereka. Dengan tenang, ia membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu di layar. Semua oknum polisi itu langsung terdiam. Di layar itu terpampang daftar laporan terkait razia ilegal di beberapa titik di Surabaya, lengkap dengan rekaman CCTV yang telah dikumpulkan. Lebih buruknya lagi, ada foto wajah beberapa polisi yang sedang bertugas di razia ilegal itu, termasuk mereka yang berdiri di tempat ini sekarang. Wajah pemimpin oknum polisi itu kini benar-benar pucat. "Kalian sudah diawasi selama berminggu-minggu," kata wanita itu pelan. "Kami sudah memiliki cukup bukti. Kalian pikir bisa lolos dari ini?" Para polisi saling pandang. Salah satu dari mereka terlihat semakin panik. Dia bahkan mulai berkeringat deras, meskipun malam itu tidak terlalu panas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang paling muda langsung berbalik dan mencoba melarikan diri. "Hei, jangan lari!" teriak wanita itu. Tetapi pria itu sudah lebih dulu berlari menuju motornya, menyalakan mesin, dan memutar gas secepat mungkin. Dimas dan Reza yang masih merekam dari kejauhan semakin tegang. Namun, baru beberapa meter motor itu melaju, sebuah suara keras menggema di udara. "Braa!" Semua orang menoleh ke arah suara itu. Pria yang mencoba kabur tadi telah kehilangan kendali atas motornya. Entah karena panik atau terburu-buru, dia menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terpelanting dan jatuh keras ke aspal.
Salah satu polisi lainnya langsung berlari mendekat. "Brengsek! Kita harus kabur sekarang!" serunya panik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, wanita itu mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan coba cenolba!" Dan dalam hitungan detik, dari beberapa sudut jalan yang gelap, beberapa pria berbaju preman muncul. Mereka adalah anggota kepolisian dari divisi internal yang telah mengawasi operasi ini sejak awal. Dengan gerakan cepat, mereka mengepung para polisi yang terlibat dalam razia ilegal ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk lari. Satu persatu, para oknum polisi itu ditangkap dan dipaksa tiarap di atas aspal. Suasana yang tadinya penuh ancaman kini berubah total. Dimas dan Reza masih merekam semuanya. Ini adalah kejadian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di tengah kekacauan itu, wanita misterius tadi berjalan mendekati pemimpin kelompok polisi ilegal tersebut, yang kini terduduk lemas di atas tanah. Dia menunduk, menatap pria itu tepat di matanya, dan berkata, "Sekarang, kamu tahu siapa aku sebenarnya." Malam yang panas di Surabaya berubah menjadi saksi dari kejatuhan para oknum polisi yang telah lama merajalela. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, mendekat dengan cepat, seakan membawa keadilan yang selama ini ditunggu-tunggu. Pemimpin oknum polisi yang kini terduduk lemas di aspal menatap wanita misterius itu dengan mata penuh ketakutan. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. "Tolong, kita bisa bicara baik-baik, kan?" Suaranya bergetar. Wanita itu hanya tersenyum tipis, tetapi ada tatapan dingin di matanya. "Sudah terlambat. Selama ini kalian berpikir bisa bersembunyi. Tapi, aku sudah mengawasi kalian sejak lama." Beberapa anggota polisi internal yang berpakaian preman mulai memasang borgol di tangan para oknum yang tersisa. Salah satu dari mereka masih mencoba membela diri. "Kami hanya ikut perintah. Kami tidak tahu apa-apa," katanya panik. Salah satu polisi internal menepuk bahunya keras. "Perintah dari siapa?" bentaknya. Tidak ada jawaban. Mereka semua tahu bahwa malam ini mereka telah kalah. Namun, perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan ke pria yang mencoba kabur sebelumnya. Tubuhnya masih tergeletak di aspal, dan meskipun dia masih bernapas, darah mengalir dari kepalanya. Matanya terbuka, tetapi kosong. Salah satu polisi yang bertugas di tempat itu bergegas menghampirinya dan memeriksa nadinya. Beberapa detik kemudian, dia menggeleng pelan. Dia sudah tidak tertolong. Hening. Semua orang yang ada di sana, bahkan mereka yang marah dengan razia ilegal ini, tidak bisa menahan rasa ngeri. Kematian bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Dimas menoleh ke Reza, yang masih merekam dengan ponselnya. Reza menggigit bibirnya. Wajahnya ragu. "Kita tetap unggah ini," bisik Dimas. Reza tidak langsung menjawab. Dia tahu bahwa video ini akan mengguncang seluruh Surabaya. Wanita misterius itu berdiri di tengah-tengah mereka, memandang mayat pria yang baru saja kehilangan nyawanya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi sorot matanya cukup untuk membuat siapapun mengerti bahwa dia tidak menikmati ini. Dia menarik napas dalam, lalu menatap pemimpin oknum yang kini sudah diborgol. "Lihatlah akibat dari keserakahanmu. Satu nyawa melayang malam ini. Semua ini bisa dihindari kalau saja kalian tidak menjual harga diri kalian untuk uang kotor." Pria itu tidak menjawab. Wajahnya sudah penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, mobil polisi resmi tiba. Wartawan juga mulai berdatangan setelah kabar kejadian ini menyebar cepat di media sosial. Dalam waktu singkat, berita tentang razia ilegal yang berakhir tragis ini menjadi viral di seluruh negeri. Video rekaman dari Reza akhirnya diunggah ke internet. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan kali. Netizen marah. Mereka menuntut keadilan. Tangkap oknum Surabaya mulai menjadi trending topik. Pihak kepolisian terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka berjanji akan melakukan investigasi besar-besaran terhadap kasus ini. Namun, bagi mereka yang menyaksikan kejadian malam itu secara langsung, mereka tahu bahwa ini hanya permulaan. Dimas masih tidak percaya bahwa dia menjadi bagian dari peristiwa ini. Sementara itu,
Reza, yang biasanya hanya mencari konten viral, kini sadar bahwa apa yang dia lakukan lebih dari sekadar video. Dia telah membuka mata banyak orang. Sebelum meninggalkan lokasi, Dimas memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita itu. "Maaf, Bu. Sebenarnya, siapa Anda?" Wanita itu tersenyum kecil. Seseorang yang memastikan hukum tetap berjalan. Lalu, tanpa berkata apapun lagi, dia berjalan pergi, menghilang di tengah keramaian yang mulai terbentuk. Tidak ada yang tahu namanya. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Tapi satu hal yang pasti, karena dia, Surabaya kini lebih terang dari sebelumnya.